Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amul Hakim. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas Nord. Nah, pertama saya menggunakan Kali Linux untuk ketiga praktikum di sini. Ada Sniffer, NIDS, dan Custom TCP. Pertama kita buka untuk terminal kalinya, lalu kita mencoba untuk mempraktikkan yang sniffer atau penyadap paket terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita bisa cek IP kita melalui IP link. Nah, ETH0 ini akan memperlihatkan IP milik kita sekarang. Lanjut kita ke penginstalan dari Snort-nya sendiri. Kita bisa menggunakan sudo apt. Nah, ini sudo apt update double dan sudo apt install snort mini. Lalu kita masukkan password kali, kita tunggu sejenak. Karena sebelum praktikum ini saya sudah menginstal Snort-nya, jadi ini tadi saya cancel. Kemudian kita bisa konfigurasi jaringan manual melalui sudo nano /etc/snort/nart.conf yang fungsinya untuk menyelaraskan variabel jaringan lokal atau homenet dengan pengeditan yang dapat dilakukan secara instan lewat text editor. Seperti ini, lalu kita keluar saja dengan Ctrl X. Kemudian lanjut kita uji coba mode penyadapannya. Jadi kita coba running dengan cara mengetikkan sudo snort -v -i eth0. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya, argumen eth0 itu memiliki perintah untuk memantau kartu jaringan khusus ETH yang berstatus aktif. Nah, yang membuktikan bahwa Snort berhasil menangkap lalu lintas dari data jaringan. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada committing paket proses yang dimana ini menangkap dari lalu lintas jaringannya. Lalu masuk kepada praktikum berikutnya, yakni ada NIDS ping float atau pendeteksi serangan. Nah, di praktikum ini kita membutuhkan dua terminal. Yang satu kita ibaratkan sebagai pemantau sistem dan satu adalah yang penyerang yang akan memicu penuntutan paketnya. Pertama kita running dulu untuk pemantau sistemnya, di mana pemantau sistem ini gunanya itu untuk menangkap lalu lintas paket yang dikirimkan. Kita masukkan password. Nah, lalu kita ke ini sudo ping, kita berikan ke penyerangnya. Salah password. Nah, seperti ini. Nah, kalau misal di sini ada titik terus, nah ini berhasil terkirim. Nah, di mana paketnya nanti ini terkirim secara runtut selama beberapa menit seperti itu. Nah, sedangkan pada terminal 1 ini adalah fungsi untuk memantau datangnya paket. Seperti itu.
Jadi ini adalah paket-paket yang telah datang. Lalu misal kita berhentikan dengan cara Ctrl C dan kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini kita dapat melihat di mana total paket yang diterima itu sekitar 1600 paket per detiknya, dan running time-nya ada di 53 detik seperti itu. Lanjut kita ke praktikum terakhirnya, yakni adalah membagikan alert custom milik TCP. Pertama kita buat file ini, local rules, di dalam folder etc, kemudian di dalam folder snort dan rules. Kita kopikan saja. Ini lalu kita pasang password. Nah, pada default paket itu hanya sampai ini addiction here. Nah, kemudian kita harus tambahkan alert TCP any seperti ini dengan pesan aktivitas akses TCP mencurigakan terdeteksi. Gunanya apa? Nah, fungsinya ini untuk mendeteksi kalau misal ada aktivitas TCP yang nantinya itu akan memunculkan pesan ini, aktivitas TCP mencurigakan terdeteksi pada terminal 1. Nah, karena ini sudah saya tambahkan, kita bisa Ctrl X langsung. Dan pada terminal ini kita jadikan terminal waspada atau terminal yang akan kita serang. Nah, untuk menyerangnya, untuk caranya kita gunakan sudo snort -c etc snort confr dan rules local rules alert ilo dengan fungsi menjalankan snort dengan memuat aturan custom lewat argumen -r dan mengaktifkan peringatan cepat via -a alert fast. Lalu kita coba ke ini, pada terminal 1 kita setting ke waspada, kemudian kita lanjutkan ke terminal 2 untuk penyerangnya dengan nmap ping IP milik terminal ini. Kita pastikan, kita paste. Nah, ini. Jadi fungsi dari nmap ping ini melakukan scanning port TCP ke diri sendiri menggunakan nmap. Begitu perintah ini dieksekusi, terminal 1 akan langsung memuntahkan baris teks alert ke custom kita. Jadi ketika nmap IP ini kita jalankan, kan itu scanning port TCP ke diri sendiri menggunakan nmap. Nah, karena kita tadi setelah men-setting di mana ketika TCP dijalankan, itu akan memunculkan pesan aktivitas mencurigakan. Jadi itu terbaca di terminal 1, di mana di terminal 1 tadi kita gunakan snort untuk ini mengaktifkan peringatan seperti itu. Sekian praktikum snort saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.